Semester baru di sebuah sekolahan bersamaan dengan penerimaan siswa baru, diumumkan adanya seorang guru baru bernama Hanazawa. Tapi pas dipanggil, sang guru baru malah tidak muncul di panggung. Saat semua staf guru kebingungan, tahu-tahu para murid menuju ke sebuah arah. Dan di situ seorang pria tinggi besar berdiri di atas ring basket sambil nyengir lebar. Orang itu melompat turun dan mendarat di lantai aula dengan suara keras. Enggak sekeras itu suaranya ya. Tolong. Kaki guru baru itu kesemutan, membuatnya tidak bisa langsung berdiri. Namun setelah beberapa detik kemudian, dia berdiri dan berjalan ke panggung di mana ada seorang pria tua, kepala sekolah SMA Tenkokoku yang bernama Nikura Poso. Pak Kepala Sekolah tidak marah ataupun terkejut melihat guru baru itu, berbeda dengan guru-guru lain yang kebingungan. Lalu semua murid disuruh diam saat si guru baru mendekat ke podium untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Tak disangka guru Hanazawa menarik napas panjang dan berbicara, atau lebih tepatnya berorasi dengan suara keras, memekakkan telinga, sampai membuat semua orang menutup telinga mereka. Tidak ada yang bisa mendengar jelas apa yang diucapkannya, sampai seorang guru lari ke arah peralatan audio dan mengecilkan volume mikrofonnya. Bersamaan dengan selesainya orasi sang guru baru yang tersenyum puas, semua murid di situ terdiam, antara kuping mereka yang masih berdengung atau karena merasa bingung sama guru baru yang eksentrik ini. Di bagian belakang ada satu murid yang menertawakan aksi guru baru itu. Sedangkan murid lain yang dipanggil dengan nama Kasuma memasang muka sebal dan kesal yang matanya terus menatap tajam ke arah depan. Dia bergumam kalau di antara semua orang di situ, cuma dirinya yang paham apa yang dikatakan sama si guru baru tadi. Tapi entah karena alasan apa, Kasuma terlihat tidak suka sama guru itu. Pindah ke ruangan kepala sekolah yang sedang menceritakan sejarah 25 tahun SMA Tenkokoku yang selalu bersinar, kecuali 2 tahun terakhir. SMA ini kesulitan memenuhi kuota murid baru yang diinginkan. Oleh karena itu, kepala sekolah merasa mereka harus melakukan sesuatu agar SMA Tenkokoku bisa menghasilkan murid-murid yang siap lanjut ke tingkat universitas. Kepala sekolah juga khawatir kalau jumlah murid baru semakin turun akan jadi akhir dari SMA Tenkokoku. Kepala sekolah itu bertanya apa penjelasannya bisa dimengerti oleh orang di depannya itu, yang tak lain si guru baru bernama Hanazawa Saburo, atau yang kita kenal dengan julukan Seton. Tapi sekarang kita sebut dulu Guru Hanazawa. Mantan jagoan susunan itu berdiri tegak dengan senyum lebar dan bilang kalau kepala sekolah bisa mengandalkannya. Hanazawa berkata kalau kepala sekolah Nikura ini berbeda dari ratusan kepala sekolah lain yang selalu menolak dirinya waktu mendaftar jadi guru. Jadi sebagai balasannya, Pak Guru Hanazawa berjanji akan bekerja keras, terutama tentang pelajaran sejarah. Hanazawa Saburo dengan yakin bilang kalau pengetahuannya sudah di atas rata-rata. Namun entah kenapa, kepala sekolah Nikura malah tertawa dan bilang kalau tidak perlu repot-repot berusaha mendidik para murid ini. Beberapa waktu kemudian, Pak Guru Hanazawa sudah di rooftop sekolah. Dia mengambil ancang-ancang komite lalu melakukan gerakan pukulan dan menendang pagar besi di depannya itu. Terdengar suara benturan keras sampai membuat seekor burung gagak terbang ketakutan. Lalu terdengar pula bel berbunyi menandakan kelas sudah dimulai. Sekolah itu cukup besar, sampai bikin Hanazawa kesulitan mencapai kelas tempatnya mengajar. Di lorong, Hanazawa bertemu seorang guru wanita yang ternyata lumayan manis sampai membuat si guru baru tersepona.
Tapi pas perkenalan ternyata wanita itu bukan guru melainkan perawat dari SMA Tenkokoku yang bernama Nikura. Dia bertanya apa ada yang bisa dibantu. Lalu Hanasawa menanyakan lokasi kelas 2Z. Mendengar itu perawat Nikura terkejut dan nanya apa Hanasawa adalah wali murid kelas 2Z. Dan diiyakan dengan penuh semangat. Setelah dikasih petunjuk arah ke ruang kelas 2Z, guru Hanasawa segera bergegas pergi. Tapi belum jauh melangkah, perawat itu berteriak dan bergegas mengejar. Dia menggenggam tangan Hanasawa dan bilang, "Semoga beruntung." Hanasawa mengucapkan terima kasih, tapi dengan ekspresi salah tingkah. Dia lalu lanjut menuju lantai di bawah, di mana kelas 2Z itu berada. Terdengar suara gaduh dari kejauhan. Juga terlihat tembok di kanan kiri lorong yang penuh dengan coretan. Hanasawa hampir sampai ke pintu ruang kelas yang ada papan kecil bertuliskan 2Z. Dia bergumam seperti lingkungan yang sangat familiar buatnya. Lalu Hanasawa masuk ke kelas dan disambut muka-muka songong menatap kedatangannya. Tidak ada yang memperhatikan, tapi Hanasawa tidak kecewa. Dia tersenyum, lalu menuliskan namanya di papan tulis. Memperkenalkan diri sebagai wali kelas 2Z yang bernama Hanasawa Saburo. Makanan favoritnya nasi uduk jengkol, hobi baca komik, dan jogging di hari Minggu. Kalau ada hal lain yang ingin kalian tahu, tanyakan saja. Dan BTW, aku masih single sejak bertahun-tahun lalu, kata Hanasawa menutup sambutannya. Di belakang ada satu murid berambut gondrong bernama Kasuma yang terlihat kesal karena dia merasa Hanasawa bertingkah sok akrab, padahal tidak beda dengan guru-guru sebelumnya. Lalu Hanasawa bilang akan mengecek kehadiran para murid 2Z. Dia meletakkan di meja sebuah buku berisi daftar murid dan terlihat air mata haru mengalir sambil bergumam kalau dirinya sudah menanti momen ini sejak lama, sejak masih kuliah. Hanasawa membuka buku daftar murid, tapi menutupnya lagi dan bilang agar nama yang disebut memberikan respon. Lalu Hanasawa pun mulai menyebut nama murid satu persatu. Agus, Burhan, Budi, Dodo. Tunggu dulu, ini di Jepang loh, bukan di SD Grobogan. Pokoknya Hanasawa menyebut nama-nama murid 2Z. Sampai beberapa saat kemudian, para murid menyadari kalau wali kelas baru mereka ini tidak membuka buku daftar nama. Semua kagum karena Hanasawa sudah menghafal nama-nama mereka di hari pertamanya. Hanasawa bergumam kalau dia merasakan sedikit respek diberikan padanya akibat ulah kerennya ini. Meski tidak ada yang tahu kalau Hanasawa sudah membuat daftar nama lain dengan kertas besar dan menempelkannya di balik meja. Lalu sampai di nama Kusei Kasuma. Murid gondrong itu malah berdiri dan berjalan maju sambil bilang kalau Kusei Kasuma tidak masuk hari ini. Hanasawa segera mengejar dan bilang kalau murid gondrong inilah Kusei Kasuma. Dia menyuruh murid tersebut kembali duduk, tapi mata tatapan tajam diarahkan ke Hanasawa. "Minggir, atau kupaksa, Pak Tua," kata Kasuma. Lalu kelas balik sedikit ke ruang kepala sekolah, di mana Nikura bilang agar Hanasawa tidak perlu repot-repot mengajar murid-murid 2Z. Dia lalu menunjukkan koran yang berisi berita tentang seorang yakuza yang mati tertusuk. Kabarnya yakuza itu berasal dari susuran. Banyak orang percaya semua lulusan SMA susuran pasti akan menjalani hidup yang gelap dan berakhir jadi yakuza atau lain sebagainya. Meskipun Hanasawa berhasil membuktikan dirinya yang lulusan susuran berhasil jadi guru, tapi kepala sekolah Nikura menganggap itu pengecualian saja. Dan di sini dia sudah menseleksi lalu mengumpulkan murid-murid SMA Tenkokoku berdasarkan nilai akademis mereka. Lalu yang berada di peringkat bawah dia kumpulkan jadi satu dan terbentuklah kelas 2Z. Nikura menyebutnya sebagai susuran mini karena tingkah laku mereka yang buruk sampai-sampai berusaha memperbaiki mereka
dari sisi akademis akan sia-sia saja. Sampai sudah ada beberapa wali kelas 2 set yang mengundurkan diri. Dan terakhir muncullah Hanazawa. Kepala sekolah itu bilang dia butuh bantuan Hanazawa yang berasal dari SMA susulan. Tapi berhasil jadi guru tentu patut diapresiasi. Tapi juga ada hal lain, yaitu Hanazawa tentu sudah akrab sama perilaku para berandalan seperti ini. Jadi Nikura itu bilang, tidak peduli bagaimanapun caranya, aku mau kau membuat semua murid 2 set drop out dari sekolah ini. Hanazawa tertegun mendengar perkataan kepala sekolah SMA Tenkokoku yang masih lanjut dengan bilang, hal ini akan membuat SMA Tenkokoku jadi lebih baik. Dan karena Hanazawa pernah merasakan langsung bagaimana susulan itu, tentu tugas ini sangat cocok buatnya. Meski begitu, Seton dilarang melakukan perbuatan kelewat batas karena akan memperburuk reputasi dan citra SMA Tenkokoku. Dan sebagai imbalannya, kepala sekolah Nikura akan memberikan surat rekomendasi buat Hanazawa untuk jadi guru di SMA susulan. Hanazawa tersenyum dan menjawab mengerti. Kepala sekolah Nikura menghela napas dan bergumam, kenapa ada orang yang ingin kembali ke susulan? Tapi Hanazawa menjawab kalau dia pernah gagal mencapai puncak dan mengubah sekolahan itu saat jadi murid di sana. Jadi sekarang dia berniat mengubah susulan sebagai seorang guru. Kepala sekolah Nikura dia mendengar alasan Hanazawa. Lalu dia ngomong kalau Hanazawa berhasil menyelesaikan tugas darinya, dia akan langsung menulis surat rekomendasi yang dimaksud tadi, dan itu akan mempermudah jalan Hanazawa mengajar di sekolah susulan. Kembali ke kelas 2 set. Kini tangan Kazuma sudah mencengkram kerah baju gurunya. Semua murid terlihat excited, langsung riuh sambil mengeluarkan handphone masing-masing dan merekam kejadian di depan kelas. Ada yang berkomentar kalau guru ini tidak akan bertahan lebih dari seminggu. Tapi ada juga yang ngomong besok pun pasti sudah kapok. Sedangkan dalam benak Kazuma, dia menunjukkan alasan kenapa langsung tidak suka guru barunya. Karena saat di aula tadi pagi, cuman dia yang mengetahui isi orasi Hanazawa, yang mana guru tersebut menyebut dirinya adalah alumni SMA susulan. Beberapa waktu sebelumnya, di sebuah desa pinggiran, ada guru magang baru yang diperkenalkan. Guru itu bernama Hanazawa Saburo, seorang pria dengan badan tinggi dan mukanya saat ini sedang sangat tegang. Saat perkenalan, Hanazawa berteriak keras mengumumkan kalau dirinya akan magang di sekolah tersebut. Lalu punggungnya ditepuk sama pria tua di sebelahnya dan ngomong agar tidak terlalu tegang. Semua murid di barisan kursi tertawa dan bertanya, apa sih guru merasa grogi atau karena demam panggung? Sedang Hanazawa malah merasa terkejut sekaligus senang pas dipanggil dengan sebutan guru. Sebuah ladang terhampar luas dengan beberapa tanaman siap buat dipanen. Ada beberapa murid mengerumuni si guru magang Hanazawa yang mengerahkan seluruh kekuatannya buat menarik satu lobak besar dari dalam tanah. Semua orang tertawa melihat Hanazawa terjengkang ke belakang gara-gara aksinya itu. Beberapa saat kemudian, banyak sayuran sudah berhasil dipanen dan Pak Tua kepala sekolah menyuruh para murid mengumpulkan hasilnya. Hanazawa melihat sekeliling lalu menenggak air mineral yang disediakan. Dia duduk di dekat si kepala sekolah dan minta izin bertanya sesuatu. Hanazawa bilang kalau kemarin mereka menghabiskan waktu seharian memanen kubis, sedangkan hari ini lobak. Hanazawa bertanya, bukankah seharusnya mereka mengajar para murid-murid ini? Si kepala sekolah bilang kalau mereka sedang mengajar juga saat ini. Hanazawa masih protes karena sepertinya si kepala sekolah cuma mengajarkan tentang pertanian saja. Lalu guru magang itu juga mengutarakan apa yang jadi pikirannya, yaitu pelajaran tentang tidak bolehnya seseorang dipanggil dengan nama julukan karena bisa berujung pembulian.
Pak Kepala Sekolah menyebut kalau Hanazawa ini terlalu textbook. Tidak menjawab pertanyaan Hanazawa, Pak Kepala Sekolah malah mengatakan sebuah pepatah yang berbunyi, kalau tidak ada harta yang lebih berharga daripada anak-anak. Karena itu dia mengajarkan semua yang dia ketahui ke murid-murid di sekolah, seperti tentang pertanian ini. Pak tua itu berdiri dan bergumam, walau mungkin caranya sudah ketinggalan zaman. Hanazawa cuma terdiam, melihat si kepala sekolah berjalan pergi. Lalu datang beberapa murid dan bertanya, apa guru magang ini punya nama julukan saat bersekolah dulu? Hanazawa itu diam sebentar lalu menjawab, Seton. Semua yang mendengarnya bingung, karena dari nama asli Hanazawa bisa jadi Seton terdengar tidak ada kaitannya. Lalu Hanazawa cerita saat dulu dia kelas 1 SMP, ada guru yang galak bernama Nemoto. Seorang guru yang selalu menyombongkan dirinya sendiri tangguh karena berlatih karate saat kuliah. Nemoto selalu memakai setelan olahraga dan mengalungkan stopwatch di leher. Dia juga sering melakukan kekerasan ke murid-murid dan dijuluki Ultraman. Suatu hari si Nemoto memarahi Hanazawa dan menuduhnya melakukan sesuatu yang tidak dibuktikan terlebih dulu. Hanazawa coba membela diri, tapi guru Nemoto ini terus saja menekannya dengan tuduhan palsu. Sampai akhirnya telinga Hanazawa berdenyut, badannya gemetaran, dan matanya melotot lebar. Lalu Hanazawa menghantamkan kepala kerasnya ke hidung Ultraman, dan serangan dahsyat itu mampu merobohkan Ultraman sampai terkapar di tanah dengan hidung patah berdarah. Hanazawa menginjak badan Ultraman dengan satu kaki lalu berteriak seolah memenangkan sebuah duel perebutan gelar juara dunia. Dan terdengar sorakan keras dari para murid lain, dan sejak itulah julukan Seton diberikan, nama monster yang berhasil mengalahkan Ultraman. Murid-murid yang mendengar cerita tersebut langsung bersemangat dan bilang selanjutnya akan memanggilnya dengan sebutan Mr. Seton. Mereka semua tertawa mendengarnya, seolah habis mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Lalu datang kepala sekolah yang bilang ke Hanazawa, kalau dia dan para murid jadi sedikit lebih saling mengenal satu sama lain gara-gara nama julukan. Artinya, memanggil dengan nama julukan tidak selalu buruk kan? Dan 2 minggu berlalu dengan cepat. Tiba waktunya Hanazawa harus kembali ke kampusnya. Seorang murid maju mendekat dan memberikan sesuatu kepada guru magang itu. Ternyata itu sebuah karton kotak yang bertuliskan pesan dan kesan dari semua murid di situ. Dengan di tengahnya tertulis, semoga baik-baik saja, Mr. Seton. Hanazawa alias Mr. Seton itu menangis terharu dan jadi diledekin sama para muridnya. Lalu semuanya mengantar kepergian Hanazawa dengan lambaian tangan. Kembali ke kelas 2 SMA Tenkokoku. Hanazawa masih menyuruh Kusei Kazuma melepaskan tangannya. Dan para murid masih heboh dengan handphone di tangan, menunggu kelanjutan keseruan di depan kelas mereka. Terlihat Kazuma malah semakin merasa kesal. Dia bingung melihat pria di depannya ini. Karena biasanya hal ini sudah cukup membuat takut guru-guru sebelumnya. Kazuma melirik ke arah teman-temannya yang nyengir lebar. Dan itu malah dianggap sebagai dorongan buat Kazuma yang langsung melayangkan tinjunya ke arah Hanazawa. Beberapa murid terkejut melihat Kazuma berbuat nekat, tapi lebih kaget lagi pas tinju itu ditangkis sempurna oleh Hanazawa. Begitupun Kazuma yang tidak menyangka ada seorang guru yang bisa bereaksi dengan pukulan. Lalu dengan suara keras Hanazawa berteriak, tidak ada harta yang lebih berharga daripada seorang anak. Lalu kaki kirinya terangkat cepat dan menghajar kepala Kazuma. Murid berambut gondrong itu terpental ke belakang dengan mata memutih semua. Dia mendarat di lantai dan terlempar sampai ujung ruangan. Seisi kelas terkejut melihat jagoan kelas 2 dikalahkan dengan satu serangan saja. Hanazawa pun diam sambil memandangi Kazuma. Tapi sedetik kemudian dia baru sadar situasinya. Mukanya langsung panik dan bergegas menghampiri Kazuma. Serta bilang kalau Kazuma jangan pura-pura pingsan
karena tadi kaki Hanasa berhenti sebelum kena. Kasuma didudukan di kursi, tapi tentu saja itu tak menolong karena badannya langsung oleng. Hanasa menegakkan lagi badan Kasuma dan berlari ke depan kelas. Kalau semuanya baik-baik saja dan akan menyelesaikan perkenalan mereka. Tak lama kemudian Hanasa sudah ada di ruangan guru. Dia tertunduk lesu dan menghela nafas. Hanasa berpikir nasibnya sudah berakhir. Seorang guru menghajar murid, tentu itu bisa jadi catatan yang sangat buruk. Sedang di kelas 2Z, Kasuma sudah siuman dan duduk diam tak bicara apapun. Seorang murid berteriak padanya dan bertanya apa yang harus dia lakukan dengan video rekaman tadi saat Hanazawa menendang Kasuma. Tanpa diserahkan ke dewan guru atau menguploadnya ke internet. Kasuma berpikir sejenak lalu bilang agar video itu di-delete saja. Murid itu ngomong kalau bukti video ini bisa membuat sang guru dipecat hari ini juga. Tapi Kasuma tetap bilang buat menghapusnya. Murid itu berpikir kalau Kasuma malu karena kalah, jadi dia bilang akan bikin wajah Kasuma di-blur saja. Tak juga, itu malah bikin Kasuma marah besar dan menendang temannya ini. Dengan marah dia berteriak akan menghapus video barusan, sambil lanjut menghajar murid yang sudah jatuh ke lantai itu. Semua orang cuma diam dan tak berani menghentikan jagoan kelas 2Z tersebut. Sampai salah satu temannya berambut landak maju dan memegang tangan Kasuma, bilang agar berhenti. Kasuma berdiri dengan muka masih kesal dan ngomong kalau yang lainnya juga harus mendelete video barusan dari handphone mereka. Segera saja seisi kelas melakukan perintah Kasuma itu. Kasuma menginjak sebuah handphone yang tergeletak di lantai. Dengan geram dia bergumam akan bikin si guru menderita sampai akhirnya mengundurkan diri dari SMA Tenko Koko.